Some of them a holla, sight them a come round me satellites holla. Army a man, we protect we border. Tactically place them sip on every corner. Dogs on the ball while some of them a holla, sight them a come round me satellites holla. Army a man, we protect we border. Tactically place them sip on every corner. Dogs on the ball while some of them a holla. Cerita kita akan lanjutkan setelah Qintian berhasil menyelamatkan Qingxi. Kita akan berpindah ke satu malam sebelumnya yang dimana di sana ada Qintian sedang menuangkan semangkuk wine. Di sana juga ada Raja Kera yang baru saja datang. Sesudah Qintian menghabiskan semangkuk wine itu, mereka berdua pun bertarung di atas langit. Di pertarungan ini Qintian datang sebagai pemenang. Dapat terlihat Raja Kera yang kalah terjatuh menghantam tanah. Qintian mengambil satu kendi yang di dalamnya berisi wine. Raja Kera meminta Qintian meletakkan kembali karena itu adalah wine miliknya. Qintian mengatakan di atas kendi ada namanya, jadi ini wine miliknya. Raja Kera yang mendengar pernyataan dari Qintian sangat terkejut. Terlihat Qintian berhasil membungkus semua wine itu ke dalam sebuah jaring. Setelah Qintian pergi meninggalkan Raja Kera, Raja Kera menangis tanpa henti karena semua wine miliknya telah dirampas oleh Qintian. Di sana Qintian mengklaim check-in harian yang dimana Qintian mendapatkan Immortal Body of Tertiary yang telah mencapai tahap pertama. Qintian juga mendapatkan sebuah token yang dapat memanggil spirit. Spirit ini dapat membantu Qintian melalui hukum waktu. Kita akan berpindah ke hutan bambu Changjian Feng, yang dimana di sana Qingxi berterima kasih kepada Miaoling dengan cara memeluknya. Karena dalam sebulan terakhir dirinya berhasil menguasai niat pedang. Miaoling tidak mempermasalahkan hal ini, lantaran dirinya juga mendapatkan pelajaran dari berkultivasi bersama Qingxi. Qingxi memberikan pujian sebab Miaoling ternyata wanita yang cantik dan manis. Qingxi pamit pulang karena dirinya ingin memberitahukan masternya kabar baik ini. Lalu Qingxi melambaikan tangannya. Miaoling berencana mandi karena setelah berkultivasi tubuhnya jadi berkeringat. Kita akan berpindah ke tempat Miaoling mandi. Terlihat Miaoling mulai mencelupkan kakinya ke dalam air. Setelah Miaoling masuk ke dalam air, Miaoling merasakan rasa nyaman dan tubuh Miaoling kembali segar. Miaoling menebak selanjutnya pasti ada seseorang yang akan muncul. Tiba-tiba Qintian muncul dari semak-semak. Qintian mengajak Miaoling makan bersama. Dirinya juga telah membuat makanan ringan di tengah malam. Miaoling berpikir setiap kali dirinya mandi atau selesai mandi, pasti Qintian akan datang dengan alasan mengajak makan bersama. Ada juga Qintian yang menawarkan makanan ringan. Miaoling yang kesal menanyakan apakah Qintian melakukan ini dengan sengaja atau tidak sengaja. Qintian mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja. Qintian menjelaskan bahwa malam ini dirinya berhasil mendapatkan wine berusia 800 tahun dari seekor monyet. Jadi dirinya meminta Miaoling secepatnya memakai pakaiannya dan ikutlah bersamanya minum wine. Jangan khawatir, Master tidak akan mengintip. Walaupun Qintian mengatakan seperti itu, tapi dapat dilihat Qintian yang mimisan sepertinya membayangkan hal yang tidak-tidak tentang Miaoling. Miaoling yang kesal langsung saja melemparkan handuknya ke arah Qintian. Di tengah malam terlihat bulan bersinar dengan terang. Qintian mengatakan ternyata seperti ini rasanya ada seorang gadis muda di rumahnya yang sudah dewasa. Setelah itu Qintian tertawa kecil. Dari belakang Miaoling datang dengan menanyakan apa yang Master pikirkan. Sampai tertawa seperti itu.
Terlihat Miaoling sangat cantik menggunakan gaun yang diberikan Qintian. Qintian mengatakan bahwa dirinya tidak memikirkan apapun, tapi kenyataannya Qintian mimisan lagi. Qintian memberikan pujian karena Miaoling terlihat sangat cantik dengan gaun itu. Miaoling menjelaskan kelihatannya memang bagus, tapi gaun yang Master berikan ini terlalu ketat di bagian dada, sehingga membuat dirinya merasa sesak dan tidak bisa bernapas. Benda yang berada di dada Miaoling terlepas, lalu mengenai kepala Qintian. Qintian yang melihatnya tanpa sadar mengatakan bahwa milik Miaoling itu sangat besar. Miaoling yang mendengarnya langsung saja memukuli Qintian tanpa henti. Qintian yang dipukuli oleh Miaoling meminta agar Miaoling tenang. Kita akan kembali ke masa sekarang yang dimana para murid wanita memuji adik bela diri junior yang sangat tampan, sehingga membuat mereka sangat iri pada kakak bela diri Qingxi yang dipeluk oleh adik bela diri junior. Xiaohuo yang mendengar para murid wanita mengatakan tampan, Xiaohuo menilai bahwa Qintian tidak tampan. Dirinya tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang itu. Tiba-tiba Xiaohuo terkejut karena melihat adik perempuan bela diri junior yang sangatlah cantik, sehingga membuat Xiaohuo maju mendekati Miaoling lalu memegang tangannya. Xiaohuo memperkenalkan dirinya adalah murid pertama dari pemimpin sekte Penglai. Dirinya juga salah satu 3 bakat luar biasa dari generasi muda. Xiaohuo menanyakan apakah dirinya boleh mengetahui nama adik perempuan bela diri junior. Lainnya berpikir bahwa target akhirnya muncul. Dirinya juga ingin menilai kualifikasi Miaoling selain garis keturunan Phoenix S kuno. Qintian menepis tangan Xiaohuo dengan mengatakan, "Kau serangga menjijikan, jadi singkirkan tanganmu dari muridnya." Xiaohuo yang kesal lalu membalas dengan mengatakan bahwa Qintian adalah belut berlendir. Miaoling yang mendengarnya langsung saja menggenggam kera baju Xiaohuo. Miaoling menanyakan, "Apa yang kau bicarakan, belut berlendir?" Miaoling dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah masternya. Qingxi juga menjelaskan bahwa Qintian merupakan adik seperguruannya. Xiaohuo berjalan mendekati Qintian dengan mengatakan sepertinya ada rumor tentang adik junior yang tampan di Kunlun. Qintian dengan serius menanyakan emangnya kenapa. Xiaohuo menegaskan mereka pasti tertipu oleh ketampananmu. Dirinya akan menyelamatkan mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan adalah yang paling penting. Xiaohuo sudah bisa membayangkan bagaimana jadinya jika dirinya bersama Miaoling. Xiaohuo membayangkan bersama Miaoling itu dengan pikiran mesumnya, sehingga membuat Xiaohuo seperti cacing kepanasan yang kesana kemari. Qintian mengatakan wajahnya mencurigakan. Jelas sekali dia sedang memikirkan sesuatu yang mesum. Jadi dirinya meminta Miaoling memberikan dia pelajaran. Miaoling menerima permintaan dari masternya. Qintian menegaskan bahwa Miaoling harus menyelesaikannya hanya dengan 3 gerakan saja. Qingxi meminta kepada adik bela diri junior untuk segera melakukannya. Kita akan berpindah ke arena pertarungan yang dimana Miaoling akan bertarung melawan Xiaohuo, murid pertama dari pemimpin sekte Penglai. Para murid sedang berdebat apakah mungkin Miaoling akan menang melawan Xiaohuo. Tapi mereka juga berpikir bahwa Miaoling memiliki garis keturunan Phoenix S kuno. Jadi mungkin saja tingkat kultivasinya akan berkembang beberapa kali lipat lebih cepat dari mereka. Wentian menanyakan mau berapa lama lagi Qintian memeluk murid kecilnya. Qintian mengatakan Qingxi sedang terluka, jadi dirinya hanya membantu agar kondisinya tidak memburuk. Xiaohuo menancapkan pedangnya ke arena pertarungan.
Huo berpikir bahwa kultivasi Miaoling tidak melebihi Qingxi. Jadi dengan kekuatannya, dirinya pasti bisa menang dengan mudah. Huo tersenyum lalu mengatakan mohon bantuannya. Tapi tanpa disadari Huo, Miaoling langsung saja menyerangnya. Huo yang melihat tidak dapat melakukan apapun. Alhasil Huo terkena serangan telak Miaoling. Huo yang marah bersiap menyerang Miaoling dengan menggunakan teknik bela diri niat pedang yang bernama pedang gila pembuat gunung dan sungai. Tapi sayangnya serangan itu berhasil ditepis oleh Miaoling dengan mudahnya. Huo yang melihatnya tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Miaoling menilai bahwa teknik pedang angin puyuh Huo yang sebelumnya itu sangat dangkal. Miaoling mengatakan dirinya akan menunjukkan niat pedang yang sebenarnya. Terlihat bunga-bunga mulai berkumpul di arena pertarungan. Miaoling menjelaskan niat pedang harus sempurna seperti ini. Terlihat bunga-bunga berkumpul mengelilingi Miaoling. Miaoling menegaskan bahwa teknik ini hanya pembukaannya saja. Huo yang mendengarnya terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Sebuah serangan pun Miaoling lancarkan ke arah Huo. Serangan itu berhasil menghantam telak tubuh Huo yang membuatnya batuk darah. Teknik yang digunakan Miaoling itu seperti badai bunga. Para murid juga mengakui kejeniusan Miaoling. Dari kepulan asap terlihat Huo terluka parah. Huo mengatakan niat pedang yang sempurna bagaimana bisa Miaoling menggunakannya. Miaoling mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Miaoling menggerakkan tangannya yang dimana Miaoling menggunakan gerakan yang terakhir. Miaoling menggunakan teknik Ice Dragon Strike teknik. Teknik itu berbentuk menyerupai Phoenix es yang sangatlah indah. Sebuah serangan pun dilancarkan membuat ledakan cukup besar. Wentian yang melihatnya terkejut karena ini adalah serangan terakhir. Wentian menanyakan apakah Miaoling berhasil menang. Terlihat dari kepulan asap ada es batu yang lumayan besar. Ternyata itu adalah Huo yang membeku karena terkena teknik Miaoling. Para murid bersorak gembira melihat Miaoling berhasil memenangkan pertandingan. Wentian tersenyum dikarenakan dirinya mendapatkan token alam rahasia Xiaoyao. Lengnya memberikan token yang telah dijanjikan sebelumnya. Wentian berterima kasih kepada Lengnya. Setelah itu Lengnya pergi meninggalkan sekte pedang Kunlun dengan membawa muridnya yang membeku. Di sana Lengnya tersenyum jahat karena Miaoling berhasil masuk ke dalam jebakannya. Di sini Qin Tian memberikan pujian karena Miaoling berhasil menang dalam 3 gerakan saja. Qingxi juga memuji Miaoling yang sangatlah luar biasa. Miaoling yang tersipu lalu mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Kita akan berpindah ke Lengnya yang sedang berbicara dengan Master Istana. Yang dimana Lengnya mengatakan bahwa dirinya telah menemukan orang yang paling cocok. Dikarenakan dia memiliki garis keturunan Phoenix es kuno dan telah menguasai gerakan pedang yang disempurnakan. Kita akan diperkenalkan Master Istana Iblis yang bernama Mu Yusue. Yusue memberikan pujian kepada Lengnya. Yusue mengatakan ketika Master Istana mendapatkan tubuh fisik, maka dirinya akan menyentuhkan benua timur. Dan pada saat itu Lengnya tidak akan ditinggalkan tanpa imbalan. Lengnya berterima kasih kepada Master Istana atas kebaikannya. Yusue mengatakan dengan tegas permaisuri tak berperasaan penghinaan yang telah kau lakukan pada istana ini. Istana akan membayarnya 100 kali lipat ketika dirinya keluar. Kita akan berpindah ke alam rahasia Wanderlust. Di sini dijelaskan alam rahasia Wanderlust adalah alam yang dibuka dengan biaya besar oleh sekte Kunlun Fenglai dan Tai Bai.
Alam ini dibuka setiap 20 tahun sekali dan berisi banyak kesempatan seperti ramuan spiritual dan harta karun. Master Sofeng menjelaskan bahwa alam ini memiliki dua batasan. Batasan pertama hanya mereka yang berada di bawah ranah nirvana yang bisa masuk. Siapapun yang berada di atas ranah nirvana akan diusir dari alam rahasia. Batasan kedua maksimal 9 orang yang dapat masuk setelah dibuka. Dan kunci untuk memasuki alam rahasia adalah token yang berada di tangan Xuan Lai. Master Sofeng mengingatkan kepada mereka semua, setelah masuk ke alam rahasia, mereka hanya memiliki waktu 7 hari untuk menjelajahi. Dirinya juga meminta agar mereka memanfaatkan waktu ini dengan baik. Setelah itu mereka semua pergi ke alam rahasia bersama-sama. Terlihat token yang berada di dekat Miaoling mengeluarkan energi spiritual berwarna hitam. Kita akan berpindah ke Yusue yang sangatlah senang karena target telah memasuki alam rahasia. Yusue memerintahkan bawahannya pergi dan bawa dia ke sini. Kita akan berpindah ke tempat Miaoling di alam rahasia. Terlihat Miaoling sedang memakan buah yang memiliki mata dan mulut. Miaoling tidak menyangka dirinya akan terpisah dari kakak bela diri senior Qingxi. Master Sofeng juga tidak menyebutkan bahwa ini akan terjadi. Miaoling menanyakan siapa yang berada di balik semak-semak itu. Terlihat sebuah mata menyala yang berada di balik semak-semak itu. Tiba-tiba seekor burung gagak muncul yang membuat Miaoling terkejut dan langsung menebasnya. Tanpa diduga sebuah golongan pun terjatuh. Miaoling tidak mengerti mengapa ada gulungan di tempat ini. Miaoling yang penasaran lalu membuka golongan kertas itu. Miaoling mengetahui bahwa itu adalah peta harta karun untuk menemukan buah suci Phoenix surgawi. Miaoling berpikir jika dirinya memakannya, maka dirinya akan bisa menerobos batas ranah nirvana. Hanya selangkah lagi menuju ranah creation. Jadi Miaoling memutuskan untuk menemukannya. Terlihat Miaoling berjalan menuju ke lokasi buah Phoenix surgawi itu. Terlihat burung gagak itu mengeluarkan aura iblis yang kemungkinan adalah bawahan Yusue. Burung gagak itu terus saja menatap tajam ke arah Miaoling. Kita akan diperlihatkan Miaoling yang terus saja berjalan mengikuti arah sesuai dengan yang ada di peta. Dan pada akhirnya Miaoling sampai ke lokasi tempat buah Phoenix surgawi itu. Terlihat buah Phoenix surgawi itu ada 3. Jadi Miaoling berpikir jika dirinya memakannya, maka dirinya bisa cepat menerobos ke ranah creation. Pada saat Miaoling berjalan mendekati buah Phoenix surgawi itu, tiba-tiba Miaoling menginjak sebuah formasi. Terlihat dari formasi itu mengeluarkan rantai merah. Miaoling mengetahui bahwa itu adalah formasi penyegelan. Terlihat Miaoling telah sepenuhnya tersegel di dalam formasi itu. Dari belakang Yusue muncul dengan mengatakan bahwa tubuhmu adalah miliknya. Miaoling mengatakan bahwa ini memang sebuah konspirasi. Dan dalang dibalik semua ini adalah jiwa suci di ranah sains. Tujuan mereka adalah untuk memiliki tubuhnya dan terlahir kembali. Yusue menyadari sesuatu ada yang salah. Ternyata semuanya adalah tipuan. Yang berada di depannya itu cuma batu es. Yusue yang marah karena baru saja dipermainkan oleh gadis kecil, langsung saja menghancurkan patung es itu. Yusue meminta agar Miaoling segera keluar. Yusue menyerang ke arah yang berbeda. Alhasil sebuah ledakan pun terjadi. Dari kepulan asap Miaoling keluar dari persembunyiannya. Yusue terkejut karena melihat wajah Miaoling yang sangat mirip seperti permaisuri tak berperasaan. Miaoling menanyakan siapa kamu.
Yosue menegaskan bahwa Mjolnir lah yang menyebabkan kehancuran istana iblisnya, dan tubuhnya juga telah dihancurkan oleh Mjolnir. Apakah Mjolnir tidak ingat? Mjolnir dengan santainya mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ingat. Yosue yang terlanjur marah langsung menerjang ke arah Mjolnir. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang selalu setia menunggu Mimin update videonya. Kita akan bertemu lagi di part yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Dan bye-bye. Sight them a come and me satellites Allah. Army a man, we protect we border. Tactically place them, sip on every corner.